Halo guys, welcome back to Mr. Daily Activity. Sekarang gua bakal ngebahas soal MBG ya. Ini sebenarnya lama banget gue mau ngomongin masalah MBG ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja. MBG itu singkatan ya. Singkatan dari makan bergizi gratis atau mungkin kalau kita lihat dari kasus sekarang lebih tepatnya sih makan beracun gratis ya. Atau makan basi gratis ya. Program ini itu diluncurkan sebagai visi untuk Indonesia Emas 2024. Tujuannya adalah memastikan anak sekolah dapat makanan bergizi tanpa membebani orang tua. Namun sejak awal tahun 2025, program ini dibayangi oleh banyak banget masalah. Pertama, yang paling banyak itu keracunan massal ya. Dan makanan yang disediakan itu kondisinya sangat amat buruk. Dari visual, aroma, bahkan sampai ada batungnya ya. Tujuan program ini adalah inisiatif pemerintah baru yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional atau disingkat BGN. Menunya disiapkan melalui dapur pusat SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sasarannya adalah anak sekolah TK hingga SMA di wilayah terpencil dan perkotaan. Ini sebenarnya bagus menurut gua, tapi kenapa enggak cuman orang miskin aja gitu? Kalau seluruh itu kan berarti semuanya ya, mau yang miskin atau yang nggak mampu, yang kaya, anak konglomerat kali, semua dapat. Menurut gue ini menghambur-hamburkan anggaran ya. Kenapa gue bilang begitu? Soalnya di kita ini kan apa-apa kan dari pajak ya. Apalagi proses dalam pelaksanaan makan bergizi gratis juga serampangan, mulai dari nggak ada yang ahli gizi, chef yang nggak tahu kejelasannya itu chef apa bukan, nggak ada transparansi, sampai bahkan menimbulkan korban keracunan. Bayangin loh, anak-anak keracunan sampai kejang-kejang gara-gara makanan begini. Dan yang paling itu tuh di beberapa titik SPPG ternyata budget yang didapat oleh mereka itu nggak sesuai dengan perintah presiden ya. Perintah presiden kan 15.000. Sampai ya ke mereka tuh cuma 10, bahkan 8.000. Ya maksud gua tuh, ayolah. Ini kan generasi bangsa ya. Harapan negara loh. Kok bisa gitu ngasih orang makan nggak ada pertimbangan gizi? Jadi gimana mau Indonesia emas? Kalau begini caranya Indonesia cemas. Menuju Indonesia mutan apa? Daripada kebar racun apa gimana? Lu bayangin deh, anak lu yang lu gedein susah payah, lu kerja pagi, siang, sore buat ngedupin anak lu supaya anak lu jadi orang yang lebih berguna gitu daripada lu semua. Tapi begitu di sekolah mereka dikasih makanan oleh SPPG, oleh pemerintah yang nggak jelas mutunya, nggak jelas banget tuh.
sampai bahkan sampai ada kejang-kejang, orang makan itu sampai kejang-kejang, bayangnya seberbahaya apa. Gua sih berharap untuk program ini benar-benar disediain lah tenaga ahli gizi yang cukup ya di setiap titik SPPG, dan untuk yang masaknya juga harusnya memang sudah terbiasa untuk makan masak banyak gitu, libatin sipil yang lain, operasi-operasi kantin, biar mereka juga kebagian, jangan yang kebagian birokrat lagi, yang kebagian pejabat lagi. Bahkan sampai gue lihat petinggi-petinggi MBG ini yang dari ahli gizi gak ada, yang dari saya profesional gak ada, rata-rata purnawirawan loh, rata-rata purnawirawan. Ada satu dari akademisi ahli serangga, ya maksudnya come on, lu berharap apa? Ini sih harapan gue buat presiden, dan kita juga sebagai sipil juga harus berisik terus ya. Gue dengar ada tim khusus yang mau dibentuk, atau itu hoax, nggak tahu itu rencana atau apapun. Jadi bakal ada tim yang menyelidiki atau mengusut sesuatu yang berhubungan tentang MBG ini yang disinyalir hoax. Maksud gue teh, kan kita tahu semua ya, yang benar aja ditangkap, buku jadi barang bukti. Banyak orang sekarang yang ngedekam di penjara dengan tuduhan yang tidak berdasar, tanpa peradilan, tanpa bantuan hukum. Maksud gue tuh, sekarang dibuat tim untuk nyelidiki di sosial media itu, maksud gue apa? Ya kalau dikritik ya dengerin. Gue nggak takut ya ngomong begini ya, karena gue juga punya anak kecil. Gue gak mau anak gue jadi korban keserakahan para birokrat brengsek itu. Jadi udahlah, gak usah buang-buang uang negara bikin tim-tim kayak begitu. Lu mungkin nggak digaji orang, nggak dibayar. Lebih baik kalau memang bener ngotot pengen banget itu MBG tetap berjalan, coba deh pastiin setiap titik SPPG itu ada ahli gizi, ada head chef kalau perlu, orang yang biasa ngarahin masak, biar tepat waktu, biar nggak ada makanan basi di jalan ya. Kalau alasan basi di jalan, itu buat hire orang-orang itu aja. Lebih syukur sih nunggu pendapatan negara itu cukup, sekalian gurunya. Sekarang gurunya direpotin merapihin ompreng MBG. Maksud gue tuh, mereka gaji udah kecil loh, tahu kan? Ini bukan bukan hoax atau isapan jempol belaka gitu. Ini udah rahasia umum. Masih ada guru-guru gaji 300.000, 250.000, 500.000. Mereka udah direbetin sama administrasi yang ribet dan bergonta-ganti tiap mana masih banyak lagi gitu. Udah gaji aku udah kecil, bebannya makin banyak. Makanya kalau bikin program tuh cobalah
dengerin. Kritik itu didengar gitu. Jangan dicari orang yang kritik terus dibungkam. Ini bukan tahun 1998, bukan tahun masa-masa Soeharto ya. Ini gue bakal bacain sedikit kasus-kasus di mana aja dan berapa jumlah korban yang keracunan makanan beracun gratis. Ini gue sebutin ya. Januari tahun 2025 pertama banget itu ada kasus di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, 40 siswa keracunan setelah makan ayam tepung. Kayaknya ayam tiren sih itu, dikasih tepung. Februari tahun 2025 SD 4 Lawang, Sumatera Selatan, 8 siswa keracunan usai makan menu MBG yang diduga basi dan berulat. Bukan diduga sih, ini mah dilemutin aja. Udah pasti ya udah. April tahun 2025 Batang, Jawa Tengah. Kurang lebih ada 60 pelajar dari beberapa sekolah mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan busuk gratis. Cianjur, Jawa Barat, April tahun 2025, 52 siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 dan 20 di SMP PGR 1 terpapar gejala keracunan. Status KLB ditetapkan. Tasikmalaya ada sekitar 400 siswa terdampak. Sragen, Jawa Tengah, Agustus 2025, 365 siswa dan guru dari 10 sekolah keracunan MBG. Hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 45 kasus keracunan makanan dari MBG ini di daerah-daerah. Jumlah korban perlaporan sampai hari ini ya, kurang lebih ada 5.000 siswa dan guru yang mengalami gejala termasuk mual, muntah, dan diare. Menurut JPPI, hingga awal Oktober, total korban keracunan MBG mencapai 11.566 anak di banyak provinsi. Jadi, tolonglah Bu Gundal, itu mengancam keselamatan generasi bangsa. 11.000 orang lebih jadi korban dari makanan busuk gratis ini nih. Gue sih berharap setelah banyaknya korban begini, pemerintah cobalah usut KPK itu. Suruh usut ini. Kenapa bisa begitu? Ada apa yang salah itu? Pasti nggak mungkin enggak. Gue mau berpikir positif, tapi ya memang negatif dan mencurigakan gitu. Coba deh sedikit sama KPK, pasti ada yang terlibat. Entah dicelap 2.000 per porsi, 1.000, atau mungkin dari SPPG yang nakal itu kan ada 5.000 titik malah. Wah, nggak habis pikir sih gue. Program yang masuk ke mulut para generasi bangsa selanjutnya, dominannya anak-anak usia SD sampai SMP, keracunan, dan ini cuma dianggap angka. Wah, atau gini aja deh, kalau misalkan
oh gimana, terus gimana dong solusinya kalau udah keracunan begini gini gini, gini. Oke, gua ini deh yang nggak bakal ngubah anggaran, cuman gua switch, gua punya ide. Anggota dewan, pejabat-pejabat, coba deh uang makan sama konsumsi rapatnya dikasih MBG aja, kasih MBG cukup kok itu kayaknya. Uang makan sama uang konsumsi rapatnya kasih ke siswa, kalau nggak salah 120.000 lebih ya sekali konsumsi rapat itu bisa buat 2 hari loh. Kalau benar-benar makanan sehat bergizi ya, 60.000 itu benar-benar sehat bergizi, buah sayur apa semua ada situ, lengkap, itu orang nggak bakal keracunan. Dan diawasi ketat dan laporan warga jangan dibungkam ya. Apalagi udah ada kasus orang keracunan kejang-kejang, tanggapi, negara turun tangan, pengobatannya cover sampai selesai, kasih mereka itu uang ganti, permintaan maaf. Jangan jawabannya mungkin makan pakai tangan ya, kayak orang mana sih yang makan pakai tangan langsung mati keracunan atau keracunan sampai kejang-kejang, terus nggak biasa makan makanan enak. Seenak apa sih kalau makan makanan enak itu enak, dinilai enak sama pemerintah, ditukar aja. Mau nggak? Kalau nggak mau berarti kalian ada yang salah, perbaiki. Untuk kasus-kasus yang lain mungkin gue bakal komentarin, dan gue di sini bakal terus berkomentar ya, karena ini menyangkut keselamatan halayak ramai ya, apalagi ini anak-anak yang generasi selanjutnya, harapan kita semua. Gue sih berharap kalau memang didengar, stop MBG ini, hentikan. Kalau tidak mau dihentikan, pastikan penyelenggarannya benar, transparan, bisa diakses oleh publik gitu. Siapa yang nyediainnya, di mana dapur MBG-nya, berapa tenaga yang ada di sana, apa menu yang dimakan hari ini, berapa jumlah anggarannya. Itu harus bisa diaudit karena itu uang besar. Kalau 1,2 triliun per hari itu kalau dibeliin seblak, satu kota tuh lengket. Jadi tolong para pemerintah ataupun siapapun yang berwenang, tolong kalau memang kalian peduli akan masa depan bangsa, ingin Indonesia emas 2045, tolonglah. Ya, mohon maaf dari gua kalau ada kata-kata kasar yang tadi keluar dari mulut gua. Kurang lebihnya untuk apa yang gua sampaikan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan untuk berdiskusi di kolom komentar, gue persilahkan banget. Atau lo mau kritik gue atau apa yang kurang dari gue sangat mengapresiasi itu. Dan sekian dari gue, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you on the next video, bye.